Halo semuanya, di video kali ini akan dibahas tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD pada materi pencemaran lingkungan, mata kuliah, perancang dan pengembangan kurikulum. Video ini disusun oleh kelompok 3 dari kelas MIPA 2 dengan anggota Silmi Rizky Utami, Niki Putri Wijaya, Rodiatul Mardiah, dan Sigit Edi Setiawan. Untuk dapat membangun pemahaman dalam UBD diperlukan 6 aspek. Yang pertama, dapat menjelaskan, yaitu peserta didik memberikan fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis. Yang kedua, dapat menafsirkan. Peserta didik dapat memberikan cerita yang bermakna, kemudian mengetahui suatu definisi secara lebih mendalam. Yang ketiga, dapat menerapkan. Peserta didik dapat menggunakan dan menyesuaikan pengetahuannya dengan kehidupan nyata. Yang keempat, memiliki perspektif, yaitu mengamati dari berbagai sudut pandang yang kritis. Yang kelima, dapat berempati. Peserta didik dapat menemukan nilai sosial pada orang lain dalam suatu konteks. Kemudian yang terakhir, memiliki pengetahuan diri. Pada aspek ini, peserta didik menunjukkan kesadaran metakognitif dan dapat melakukan refleksi diri. Kelompok kami akan membahas contoh aspek pemahaman dalam UBD pada materi perubahan dan pencemaran lingkungan kelas 10 pada kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan melalui model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama adalah menjelaskan. Dalam materi pembelajaran biologi bab pencemaran lingkungan, peserta didik diberikan sebuah stimulus berupa kejadian atau fakta lapangan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik terkait pencemaran lingkungan, semisal sungai yang kotor, tanah yang tercemar sampah plastik, bahkan udara yang berpolusi karena limbah asap pabrik. Kemudian peserta didik digiring untuk mengemukakan pendapat atau menjelaskan tentang makna pencemaran lingkungan. Seperti yang pertama, apa itu pencemaran lingkungan? Yang kedua, seperti apa wujud pencemaran lingkungan? Setelah peserta didik digiring untuk beropini tentang apa itu pencemaran lingkungan dan wujud pencemaran lingkungan seperti apa, selanjutnya peserta didik digiring untuk menafsirkan lebih dalam makna dari pencemaran lingkungan, seperti apa saja penyebab pencemaran lingkungan, apa saja komponen dan pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan, apa dampak pencemaran lingkungan bagi kita dan lingkungan, bagaimana cara pencegahan lingkungan yang masih asri agar tidak tercemar, bagaimana cara memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang tercemar, dan bagaimana cara agar pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan agar tidak lagi melakukan hal yang sama, yaitu mencemari lingkungan. Pada tahap menerapkan, setelah peserta didik mampu menafsirkan materi pencemaran lingkungan dengan benar berdasarkan konsep materi dan fakta di lapangan, peserta didik diberikan stimulus oleh guru untuk mampu menerapkan cara menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar terbebas dari sampah. Apabila peserta didik telah memahami konsep materi pencemaran lingkungan, dapat terlihat melalui bukti konkret dan nyata dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Di antaranya yaitu 1. Peserta didik memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada rasa menyesal jika membuang sampah di sembarang tempat. 2. Peserta didik dapat memisahkan dan membuang sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Akan lebih baik lagi jika peserta didik mengetahui dan membuat gerakan pengolahan sampah 3R,
Reuse, mengurangi sampah. Reduce, menggunakan ulang. Dan recycle, mendaur ulang sampah. 3. Peserta didik berpartisipasi untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tote bag saat membawa makanan, sedotan stainless steel pengganti sedotan plastik di minuman, dan membawa kantung belanja sendiri saat berbelanja ke pasar atau supermarket. 4. Peserta didik membawa kotak makan dan botol minum sendiri bebas BPA untuk menjaga kesehatan tubuh. 5. Peserta didik menggunakan galon air minum yang bisa diisi ulang dibandingkan galon yang sekali pakai yang biasanya menggunakan plastik transparan. Galon sekali pakai ini bisa dijadikan tempat sampah di depan rumah, ramah lingkungan dibandingkan langsung dibuang. 6. Peserta didik yang sudah menggunakan skincare, buanglah botol-botol plastik skincare di tempat daur ulang skincare. Peserta didik bisa membuang botol, box, dan tempat plastik skincare melalui aplikasi Waste for Change dan e-recycle dengan cara mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store. Tahap perspektif. Guru memberikan studi kasus kepada peserta didik dengan tema timbunan sampah di lingkungan masyarakat. Guru memberikan 2 gambar kondisi sampah yang memberikan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Gambar pertama, dampak buruk timbunan sampah bagi lingkungan di Jakarta. Dan gambar kedua adalah dampak buruk timbunan sampah yang membawa bencana bagi manusia di Jawa Barat. Guru menginstruksikan peserta didik untuk membuka diskusi melalui studi kasus dari kedua gambar tersebut. Studi kasus diharapkan mampu membuka kemampuan peserta didik dalam melihat sebuah masalah dari sudut pandang siswa secara kritis atau critical thinking, analitis atau analytical thinking, dan mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut atau problem solving. Saat diskusi, guru mendengarkan seluruh argumen dari berbagai karakteristik peserta didik. Kemudian, guru menemukan benang merahnya dengan cara menyimpulkan gambaran umum terkait argumen yang disampaikan peserta didik. Harapannya, peserta didik mampu mengetahui situasi terkini permasalahan sampah di lingkungan masyarakat, penyebabnya, dan tindakan nyata yang harus dilakukan, serta menyadarkan peserta didik betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar terbebas dari tumpukan sampah. Guru juga memberikan pemahaman yang sejalan dengan peserta didik agar dalam proses transfer ilmu, peserta didik terhindar dari kesalahan konsep. Untuk yang berempati, pemahamannya berdasarkan studi kasus dari berita yang disajikan guru, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap makhluk hidup, terutama pada manusia. Nah, untuk buktinya, peserta didik mencari informasi lanjutan berkaitan dengan studi kasus tersebut. Kemudian, peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan mengadakan sosialisasi untuk menjaga lingkungan dengan membuat poster. Kemudian, kegiatan pembelajarannya, peserta didik mempresentasikan hasil studi kasus berdasarkan berita yang disajikan guru dan referensi tambahan tentang dampak buruk pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup. Pada manusia, siswa bisa mempresentasikan kerugian baik secara materi maupun fisik. Nah, untuk pengetahuan diri, pada pemahaman, peserta didik menuliskan refleksi berkaitan dengan pemahaman materi yang belum dipahami. Nah, buktinya, peserta didik bertanya kepada guru dari hasil refleksi materi, yaitu solusi lanjutan dari kebutuhan dan dampak terhadap lingkungan. Misalnya, solusi dari pengurangan plastik yang masih sering digunakan. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu diskusi berdasarkan pertanyaan peserta didik. Guru membimbing peserta didik untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut dan memotivasi siswa untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan dengan terus meningkatkan kesadaran diri, baik itu untuk guru dan juga peserta didik untuk terus menerapkan atau melakukan tindakan dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat poster ajakan untuk terus meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungan. Kesimpulan, dalam UBD,
konsep pemahaman memiliki arti peserta didik dapat memiliki pemahaman akan pengetahuan secara menyeluruh dan mendalam. Pengetahuan tersebut kemudian diterapkan dalam situasi nyata pada kehidupan sehari-hari. Dikatakan peserta didik memiliki pemahaman menyeluruh bila telah mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Itulah video pembahasan tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.